Halo semuanya, kembali lagi di channel saya Icasoft. Pada kesempatan ini saya akan memberikan eh, video tutorial bagaimana cara mudah membuat atau mendesain kartu tanda pelajar ya. Jadi ini adalah cara bagaimana cara membuat tutorial membuat kartu tanda pelajar dengan sangat mudah, cepat, dan praktis. Tapi ini menggunakan aplikasi berbayar. Meskipun sebenarnya kita bisa membuat kartu pelajar itu dengan berbagai program seperti Photoshop, CorelDRAW, dan lain-lain. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorialnya dengan menggunakan aplikasi cetak kartu pelajar. Untuk Anda yang baru bergabung dengan channel saya, ada baiknya Anda subscribe channel saya agar nanti Anda tidak ketinggalan seputar update dari aplikasi yang telah Anda gunakan. Oke, di sini di layar komputer ini, di sini ada aplikasi Simple Student Card. Nah, ini adalah aplikasi untuk membuat kartu, bisa itu kartu pelajar, kartu santri, kartu mahasiswa, kartu anggota perpustakaan, atau kartu yang lain yang modelnya itu tidur. Di sini ada beberapa menu. Jadi sebelum kita menginputkan data atau menggunakan aplikasi, yang pertama yang perlu kita lakukan adalah membuka menu setting ini. Jadi kita buka menu setting, di sini ada pengaturan, dan di sini kita harus mengatur atau membuat format kartu yang akan kita buat. Nah, seperti ini. Di sini ada beberapa menu seperti ini. Di sini ada menu foto. Kalau menggunakan foto berarti kita checklist. Kalau misalkan itu kartunya tidak menggunakan foto berarti kita unchecklist seperti ini. Nah, di sini saya gunakan foto, checklist. Kemudian di sini ada logo, logo 1, logo 2. Nah, ini kalau kita gunakan berarti kita checklist. Kalau tidak menggunakan logo, kita unchecklist. Nah, ini logo 2 juga ada di sini. Nanti kalau kita gunakan ya kita checklist, kemudian kita browser atau kita pilih di file logo ya. Misalkan ini kita cari untuk filenya yang didukung GIF, PNG atau JPEG ya. Kita cari file logonya, misalkan ya. Misalkan kita cari logo. Nah, ini bisa, ini apa ini? PNG. Nah, seperti ini. Kalau PNG, nah itu nanti support dia itu support transparan ya, support transparan kalau PNG seperti itu. Nah, seperti ini misalkan pakai dua logo, tapi misalkan hanya satu logo saja ya kita unchecklist. Kemudian logo ini kita bisa mengatur. Nah, misalkan ini diletakkan sebelah kanan kiri ya kita tinggal kita klik seperti ini, kemudian kita tarik, kita geser. Klik, tarik, geser seperti itu ya. Nah, di sini kita juga bisa mengubah misalkan besar kecilnya dengan menambahkan height dan width seperti itu ya. Nah, seperti ini. Misalkan kurang besar ya kita tinggal kita ubah ukurannya seperti ini ya. Besar kecilnya. Terlalu besar. Seperti ini ya. Nah, seperti ini kita bisa mengubah besar kecilnya seperti itu. Kemudian di sini ada juga tanda tangan dan stempel ya. Di sini tanda tangan dan stempel. Tanda tangan stempel itu artinya antara tanda tangan dan stempel itu jadi satu file. Nah, kita load, kita cari tanda tangan dan stempel. Misalkan kita gunakan ini sebagai tanda tangan. Nah, di sini kita akan tampil seperti ini. Sama, kita juga bisa mengubah besar kecilnya. Jadi sangat mudah sekali ya. Di sini kita bisa mengubah besar kecilnya, bisa kita geser posisinya seperti ini. Kemudian di sini juga ada barcode secara otomatis. Jadi di sini nanti ada pengaturan jenis barcode yang kita gunakan. Misalkan menggunakan QR code, nah bisa menggunakan kode 128 juga bisa, disable juga bisa ya, seperti itu. Di sini saya contohkan menggunakan QR code saja.
Nah, di sini ada nilai barcode atau apa. Nah, di sini kita setting datanya di sini. Di nilai barcode ini bisa kita setting berdasarkan nomor NISN, nomor induk siswa atau apa atau all data. Kalau all data ini nanti akan ketika di-scan maka semua data identitas mulai dari nomor NISN, nomor induk, nama, tempat tanggal lahir itu nanti akan tampil ketika di-scan di barcode scanner seperti itu ya. Kemudian di sini kita juga bisa sama, kita bisa mengubah besar kecil dari ukuran barcode. Nah, seperti itu ya. Misalkan barcode-nya nanti kok sulit dibaca oleh scanner, berarti ukurannya harus kita lebih besarkan nanti agar mudah dibaca oleh barcode scanner seperti itu. Karena kebanyakan ketika barcode sulit dibaca oleh scanner itu ukurannya kurang besar. Kemudian di sini ada beberapa ada beberapa label. Ya, ini kita bisa melakukan pengaturan di sini. Ini juga bisa kita geser-geser, misalkan posisinya kurang ke kanan, kurang kiri, ke atas, kita bisa geser-geser, klik geser. Kemudian di sini juga kita bisa mengubah font atau jenis huruf. Misalkan huruf ini kurang bagus, kita bisa mengubahnya dengan klik font, kemudian nanti akan tampil pilihan dari font atau jenis huruf dan juga warna yang kita inginkan ya, seperti itu. Misalkan ini kita gunakan font apa ya, ya ini misalkan untuk warnanya kita ganti menjadi navy seperti ini. Ini tinggal kita geser lagi. Seperti ini ya. Atau kita ubah fontnya Chandra misalkan atau Century Gothic seperti itu. Jika hilang seperti ini kita tutup terlebih dahulu, kita buka kembali, dia akan kembali lagi, kita ubah menjadi Century. Iya. Nah, ini Century Gothic. Untuk nama sekolah bisa kita ubah menjadi ini saja. Kemudian warnanya misalkan kita ubah menjadi merah atau red seperti ini. Nah, tinggal nanti disesuaikan, ini bisa digeser-geser ya, bisa geser. Kemudian ini datanya, nomor NISN seperti ini, bisa sama juga bisa kita klik, bisa kita geser-geser. Atau misalkan kita ingin mengubah susunan kolomnya, misalkan nomor induk yang pertama, nah, seperti ini juga bisa. Ya. Nomor induk, nah ini yang NISN. Nah seperti ini. Nah seperti ini juga bisa. Kita contohkan yang pertama NISN saja, kemudian yang kedua nomor induk. Jadi nanti bisa Anda ubah sesuai dengan selera ya. Di sini, kemudian di sini ada tombol checklist ancek. Memposisikan apa? Nah, seperti ini kita tarik, kita geser seperti ini untuk memposisikan datanya agar pas seperti itu ya. Nanti kalau sudah dianggap pas, nanti baru kita tekan tombol simpan ya. Kalau sudah lurus seperti ini, baru kita simpan. Kemudian di sini juga ada footer. Di sini bagian bawah biasanya itu ada yang identitas atau kepala sekolah. Kemudian di sini yang bagian belakang ini ada peraturan siswa, bisa kita tuliskan di sini di checklist. Di label 12 di sini ada juga bisa kita ubah di sini. Misalkan ada ketentuan atau apa nanti bisa kita ubah di sini. Kemudian untuk background, nah ini background juga bisa kita ubah ya. Background, nah seperti Anda beberapa pilihan background yang telah disediakan, jadi nanti
Anda bisa menggunakan mana yang ingin Anda gunakan atau mana yang Anda suka, seperti itu. Misalkan saya menggunakan background ini, ya ini bisa. Kemudian menggunakan background yang ini, nah ini ya. Saya lebih suka yang ini, kita gunakan background ini. Kemudian kalau sudah itu nanti kita tekan tombol simpan, save. Nah seperti ini. Nanti di sini akan tersimpan seperti itu ya. Kemudian kita bisa mulai penginputan data. Jadi setelah kita melakukan setting, baru kita melakukan penginputan data seperti itu ya. Nah di sini ada penginputan data seperti ini, kolomnya seperti ini. Ini nanti bisa kita isi satu-satu bisa, atau nanti juga kita bisa mengimportkan dari file Excel. Nah ini kita bisa foto di sini, dan dari webcam juga bisa, dari online webcam atau dari local webcam nanti bisa. Di sini saya contohkan, saya ingin import dari file Excel. Nah, untuk import file Excel seperti ini, kita klik tombol buat template, nanti akan terbuka file Excel untuk kita isi datanya. Jadi ketika klik buat template, maka nanti ini di bagian bawah ini sudah kedip-kedip ada file Excel terbuka. Nah ini nanti template datanya seperti ini. Dari template data ini susunan kolomnya itu nanti sama seperti yang telah Anda buat atau Anda setting di menu pengaturan tadi ya, susunan kolomnya, urutan kolomnya ya. Ya kalau kita lihat di sini, nah ini nanti sama seperti yang ada di sini ya. Nah ini, nah kebetulan tadi saya sudah mengisi datanya. Kalau kita lihat ini, nah ini kalau sudah diisi datanya seperti ini ya. Nah ini saya contohkan ada 30 data akan saya import ke dalam aplikasi. Jadi susunan kolomnya ini harus sama dengan yang ada di menu import atau menu setting. Kalau kita lihat di sini, nah ini susunan datanya, kolom-kolomnya ini sama ya. Nah coba kita import. Kita akan lakukan import ke aplikasi. Kita tutup terlebih dahulu. Kita klik menu import Excel, kemudian kita open atau kita cari yang kita buat tadi ya. Tadi ada di dokumen, ini import siswa, klik open. Jadi nanti setelah klik open, nanti datanya dari file Excel akan terbaca oleh aplikasi. Jadi ketika klik open nanti akan terbaca oleh aplikasi. Nah seperti ini masih kedip-kedip, jadi kita tunggu sampai proses 30 data tadi berhasil ditampilkan di daftar ini ya. Nah, kalau kita lihat sampai ke bawah, sudah sampai ada 29 seperti yang kita lihat di Excel tadi. Kalau sudah seperti ini, kita klik tombol import. Nah, dia akan data berhasil diimport ya. Kita cek di menu data siswa. Nah, ini datanya sudah masuk ke sini. Jadi untuk menginputkan data sangat mudah sekali karena ada fitur import dari file Excel. Jadi tidak perlu lama-lama, tidak perlu capek-capek input data satu persatu seperti itu ya. Nah, untuk fotonya nanti juga bisa langsung diimport ke dalam aplikasi dengan menggunakan folder. Jadi kita nanti bisa pilih folder yang berisi kumpulan foto siswa yang nanti bisa langsung diimport ke dalam aplikasi. Di sini sesuai dengan catatan seperti ini ya. Dan di sini kita langsung coba untuk cetak. Nah, di sini kita gunakan fitur cetak atau print custom. Kenapa kita menggunakan print custom? Karena ini nanti misalkan datanya banyak sekali ya. Kalau langsung dicetak semua, misalkan kita langsung cetak semua 100 data, maka nanti akan lambat seperti itu. Nah, solusinya gimana? Kita bisa cetak custom per 10. Kita ambil 10 data, wah, seperti ini. Langsung kita klik preview, kemudian kita pilih desain mana. Misalkan ini desain depan ya, desain depan. Maka dia akan menampilkan satu lembar kertas A4, itu akan menampilkan 10 desain kartu ya.
Jadi akan menampilkan 10 desain kartu. Kalau kita lihat seperti ini ya. Seperti ini datanya. Ini seperti yang telah kita buat tadi. Nah, ini bisa kita atur marginnya. Nah, di sini margin left-nya kosong, makanya misalkan kita ubah menjadi 1 cm. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, di sini nanti marginnya ini 1 cm ya, 1 cm. Atau misalkan kurang geser lagi ya kita ubah lagi marginnya di sini. Kemudian kita juga bisa pilih desain depan dan belakang. Nah, artinya dalam satu lembar kertas A4 ABS itu nanti akan berisi desain depan dan belakang yang berdampingan seperti ini. Nanti tinggal selera Anda ingin cetak seperti apa dalam satu lembar ini, nanti bisa pilih seperti itu. Kemudian di sini juga kita bisa memilih menggunakan tray ID card. Misalkan printer Anda sudah mendukung tray ID card, nanti bisa menggunakan pilihan kertas tray ID card. Di sini juga ada ID card CR80i. Misalkan Anda menggunakan printer khusus ID card, maka tampilannya akan seperti ini. Jadi ini 1 dari 10 data ya, seperti itu ya. Nah, kita coba A4 saja seperti ini ya. Nah, ini nanti bisa kita print langsung ke printer, atau misalkan ingin dicetak di tempat lain, jadi nanti kita bisa menggunakan PDF versi 6. Jadi kita convert ke PDF, kita convert ke file PDF agar nanti bisa dicetak di tempat lain. Tapi nanti di komputer Anda harus terinstall program PDF ya. Jadi bisa langsung dicetak ke printer atau nanti PDF. Kalau kita simpan ke file PDF, jadi kita bisa pilih PDF atau printer yang mendukung PDF seperti itu. Nah, kita tentukan, misalkan di sini kita simpan di picture kartu siswa ya, kita kasih kartu siswa, picture kartu siswa. Dan kita klik OK, maka dia akan melakukan proses penyimpanan file PDF seperti itu ya. Nah, ini secara otomatis dia akan dibuka menggunakan aplikasi pembaca file PDF. Kebetulan di sini saya buka menggunakan Internet Explorer ya, ini secara otomatis karena mungkin defaultnya tersetting seperti itu. Nah, ini hasil jika di print ke file PDF seperti ini ya. Atau mungkin nanti Anda ingin menyimpannya dalam format JPEG, berarti nanti di komputer Anda harus terinstall printer yang namanya printer itu PDF Writer, bukan ini. Nah, ini PDF File, PDF Image Writer. Nah, ini nanti akan tersimpan ke format gambar ya. Jadi nanti akan tersimpan ke format gambar. Kalau seperti itu nanti. Nah, ini JPEG ya. Berarti untuk menyimpan ke format gambar nanti bisa kita install di komputer printer atau software untuk cetak ke JPEG seperti itu. Di sini misalkan saya simpan di sama My Picture, kemudian kartu siswa ya, seperti ini. Ini formatnya JPEG ya. Klik OK. Dan kita cek di sini di My Picture, kemudian kartu siswa. Nah, ini di sini sudah ada kartu siswa. Jadi seperti itu cara nanti jika ingin misalkan ya. Nah, ini format JPEG-nya seperti ini nanti ya.
untuk pembelian bisa ke icahsoft.com atau menghubungi nomor WA atau nomor WhatsApp saya. Oke, dari saya cukup sekian dan terima kasih.